Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Nani Prasetyoningsih dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara 3 SKS. Mata kuliah ini akan disampaikan di semester genap dan ada 16 kali pertemuan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Komisi Negara Independen. Dari istilah Komisi Negara Independen ini ya sebenarnya bahasa yang sering digunakan atau istilah yang sering digunakan adalah yang pertama State Auxiliary Agency. Lalu yang kedua Independent Supervisory Bodies, ketiga Self-Regulatory Agencies, lalu Quasi Non-Governmental Organizations, dan yang terakhir adalah Independent Agencies. Dari beberapa istilah ini sebenarnya sudah menggambarkan ya siapa Komisi Nasional Independen ya. Dari namanya saja ya itu sudah jelas terlihat bahwa ini merupakan lembaga negara ya dan independen serta sifat kelembagaannya adalah sebagai lembaga penunjang ya. Dan juga sifat kerjanya itu seperti NGO atau LSM gitu tapi ke quasi non governmental organizations ya karena Komisi Negara Independen ini under bawah pemerintah. Lalu self-regulatory agency ini menunjukkan bahwa Komisi Nasional Independen itu memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi selain dia sebagai lembaga penunjang, ya kan, dia sebagai lembaga yang independen, ya, dan dia sebagai lembaga yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan juga sifat kerjanya itu seperti LSM. Prasyarat Komisi Negara Independen. Ada beberapa prasyarat ya yang harus dipenuhi untuk lembaga yang bisa nanti dikategorikan sebagai Komisi Negara Independen. Yang pertama, di dalam dasar pembentukannya itu harus menyatakan dengan tegas kemandirian atau independensi lembaga ini. Lalu yang kedua, independen, bebas dari pengaruh intervensi cabang kekuasaan yang lain. Lalu mekanisme pemberhentian dan pengangkatan anggota komisinya itu sudah diatur secara khusus, ya, bukan sifatnya itu ad hoc kepanitiaan gitu ya, tapi jelas. Lalu kepemimpinan komisi juga bersifat kolektif kolegial, ya, dan jumlah anggota atau komisionernya itu ganjil sehingga keputusan diambil itu secara mayoritas suara. Sedangkan kepemimpinan komisi juga non partisan, ya, jadi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Dan masa jabatan para komisioner dan pimpinannya itu definitif, habis secara bersamaan dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Dan keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non-partisan. Jadi memang independensi Komisi Negara Independen ini dijaga betul ya, sehingga para komisionernya atau anggotanya adalah non-partisan. Penanda Komisi Negara Independen dari beberapa prasyarat tadi, ya kan, bisa kita lihat penanda ya atau karakteristik dasar dari Komisi Negara Independen itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat dari dasar hukumnya. Ya, di dalam dasar hukumnya, dasar hukum pendiriannya maksudnya atau pembentukannya itu menyatakan secara tegas kemandiriannya. Lalu yang kedua independensinya dalam arti ketika melaksanakan tugas itu bebas dari pengaruh pihak manapun. Dan yang ketiga bisa dilihat dari mekanisme rekrutmennya. Itu pemberhentian dan pengangkatan anggota komisinya itu dengan mekanisme tertentu yang diatur secara khusus, ya kan? Dan pengangkatan dan pemberhentian itu secara bersamaan karena sifat kementeriannya adalah
kolektif kolegial. Nah, di Indonesia sendiri atau mungkin di beberapa negara yang lain yang membentuk ya Komisi Negara Independen, itu ada beberapa latar belakang pembentukannya. Yang pertama, ya intinya adalah lembaga-lembaga yang ada itu dipandang tidak kredibel, ya, karena lembaga-lembaga negara yang ada atau lembaga-lembaga yang ada ini, ya, terjerat kasus pidana, ya, seperti korupsi, kolusi, ya kan. Lalu lembaga-lembaga itu dipandang juga tidak independen dan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya, ya, sehingga justru malah menimbulkan masalah. Dan juga di sisi eksternal itu ada pengaruh global, ya, yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan ya di berbagai negara di dunia ini membentuk lembaga-lembaga ekstra, ya, di luar dari lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan lembaga ekstra ini adalah lembaga negara mandiri, State Auxiliary Agency, atau bisa juga sebagai lembaga pengawas, Institutional Watchdog, ya. Dan ini dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan. Lembaga ini sebagai partnership dari lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Dan yang kelima, ini juga faktor eksternal, ya. Ada tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut. Jadi di beberapa negara di dunia ini juga banyak yang membentuk lembaga-lembaga ekstra. Nah, tidak lepas juga Indonesia, ada banyak lembaga-lembaga ekstra yang dibentuk oleh pemerintah pasca reformasi. Tujuan membentuk KNI itu sendiri yang pertama adalah jelas tugas-tugasnya itu adalah tugas-tugas kenegaraan, ya. Lalu yang berikutnya adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Nah, jadi bisa supaya lebih fokus, contohnya KPK, ya kan? KPK itu dibentuk memang memiliki tugas yang sangat spesifik, yaitu tugasnya untuk memberantas korupsi. Walaupun sudah ada kejaksaan dan kepolisian, tetapi pemerintah Indonesia memandang membentuk KPK itu adalah sesuatu yang urgent, ya. Jadi KPK bisa dipandang sebagai lembaga ekstra dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Variasi dasar hukum pembentukan KNI ya di Indonesia itu tidak semua ya Komisi Negara Independen itu dibentuk dengan undang-undang dasar, dan juga tidak semuanya dengan undang-undang, melainkan ada beberapa dasar hukum ya pembentukan dari KNI itu sendiri. Ya, kita ambil dari undang-undang dasar ya. Itu KY, ya, Komisi Yudisial itu disebutkan dengan jelas di sana. Lalu ada ya pembentukannya dasar hukumnya undang-undang, itu seperti KPK, Komnas HAM, ya kan, KPI, ya kan, KPPU, itu semuanya dengan undang-undang. Tetapi ada juga yang dengan Perpu. Sementara kita tahu Perpu itu berlaku juga sementara. Tapi ada juga KNI yang dibentuk dengan Perpu ini. Contohnya adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang. Itu dibentuk dengan Perpu. Lalu yang berikutnya PP. Contohnya adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau Badan Pertimbangan Kepegawaian. Bahkan ada yang dibentuk dengan Perpres, ya, Tim Koordinasi Misi Pemilihan Perdamaian atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan yang terakhir ada juga KNI yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Contohnya adalah Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang disebutkan di dalam slide itu adalah contoh, ya. Kalau kita list ya ada banyak lembaga negara di Indonesia yang sifatnya ekstra ya, mungkin bisa 30-an lebih lembaga negara. Di sini slide ini menunjukkan adanya variasi dasar hukum pembentukan dari KNI itu sendiri dan adanya juga variasi nama, ya. Ada yang diberi nama dengan
komisi, ada yang diberi nama dengan badan, ada yang dengan tim, ada yang dengan unit, bahkan ada juga yang dinamakan dengan diberi nama lembaga. Jadi selain variasi di dasar hukum, juga ada variasi di penamaan atau nomenklaturnya, ya. Tetapi semuanya ini ya bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan karena memang mereka dibentuk untuk membantu negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Peran KNI itu sendiri, nah ini dia terkait dengan tugas dari KNI itu sendiri. Yang pertama akan mengelola tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatannya dengan lembaga yang lain, ya kan? Misalnya KPK diberi tugas khusus untuk memberantas korupsi, maka KPK juga harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Atau misalnya Komisi Hukum Nasional, nah Komisi Hukum Nasional itu juga harus ya ketika menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dengan Kemenkumham, ya kan, dan dengan BPN, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua melakukan pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau polisi pemerintah pusat. Jadi ketika pemerintah pusat membuat kebijakan, maka ada tugas yang bisa diemban oleh KNI adalah untuk melakukan pemantauan. Lalu berikutnya bisa melakukan fasilitasi ya untuk implementasi kebijakan itu. Dan ada juga yang mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya peran KNI menjadi sangat penting ya keberadaannya di di suatu negara ya, seperti contohnya juga di Indonesia. Nah, sifat KNI itu sendiri sesuai dengan namanya tadi. Yang pertama dia sebagai lembaga penunjang, auxiliaries agency. Dan dia juga punya sifat bisa mengatur dirinya sendiri, ya, self-regulatory agency. Dan dia juga intermediate supervisory bodies, intermediate penghubung antara people dengan negara, antara masyarakat dengan negara, antara pemerintah daerah dengan negara, antara NGO dengan negara, dan seterusnya. Lalu sifat yang lainnya adalah lembaga ini juga memiliki fungsi campuran atau mixed functions antara fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman. Itu misalnya Bawaslu. Nah, Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu itu dia juga punya fungsi regulatif. Dia akan menerapkan aturan-aturan yang terkait dengan pengawasan pemilu. Lalu dia juga akan menerapkan administrasi. Dan dia bahkan bisa melakukan penghukuman ya. Jadi ketika ada pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi, maka di Bawaslu lah yang akan mengadakan persidangannya, dan sifat persidangan juga bisa dikatakan sebagai kuasi persidangan gitu. Kedudukan KNI itu sendiri ya kalau kita bisa lihat di sini berada di tingkat pusat ya, tingkat pusat ya. Banyak sekali ya, komisi negara independen yang berada di level pusat ya, baik yang bersifat deconcentration ataupun yang desentralisasi. Tapi ada juga yang berada di tingkat pemerintah lokal, seperti di Provinsi DIY itu memiliki yang namanya lembaga ombudsman daerah. Itu adalah KNI yang di tingkat pemerintah lokal. Dan dia tidak sama dengan NGO. Kalau NGO memang mandiri dan dia memang tidak menjadi bagian dari pemerintah sendiri. Tetapi kalau KNI adalah sifat kerjanya mungkin seperti NGO, ya, tetapi dia under bawah pemerintah dan dia akan menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena dia adalah lembaga penunjang, maka dia tidak termasuk di dalam ranah ya, cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ada sifat yang kedudukan yang berikutnya adalah independen ya, atau semi independen. Ya, jadi ada independensinya ada dua jenis di sini, independen dan semi independen. Nah, inilah 15 Komisi Negara Independen Indonesia, ini baru 15 ya. Ini yang disebutkan di slide ini adalah ya beberapa contoh saja. Bisa dilihat dari namanya, Anda bisa melihat variasi namanya, ada yang dengan komisi,
Ada yang dengan dewan, ada yang dengan badan, ada yang dengan pusat, ada yang dengan lembaga. Bahkan tadi ada yang namanya dengan tim, dengan unit, gitu ya. Nah, kita melihat praktek ya pembentukan komisi negara independen di berbagai negara. Yang pertama negara Inggris. Kebutuhan untuk membentuk lembaga ekstra di Inggris itu dilatar belakangi dengan adanya komplikasi persoalan kemasyarakatan yang timbul ya pasca revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Dan juga ketika itu lembaga-lembaga negara yang ada itu sangat ya dipengaruhi oleh kaum aristokrat. Maka parlemen melihat merespon kondisi ini dengan membentuk badan khusus. Ya, jadi di Inggris yang membentuk badan khusus adalah parlemen yang diberikan tugas khusus yang pertama itu adalah membuat peraturan. Parlemen Inggris membentuk yang namanya The Health and Safety Commission, the Office of Fair Trading. Lalu parlemen juga membentuk lembaga yang memiliki tugas memberikan nasihat yang disebut dengan Countryside Commission. Lalu yang ketiga adalah badan yang diberi tugas untuk menyelesaikan perselisihan, The Commission for Racial Equality. Ya, jadi perselisihan untuk persamaan rasial. Nah, ini contoh yang di Inggris. Sementara di Amerika sama. Jadi otoritas yang bisa membentuk badan khusus adalah parlemen, ya kan? Dan ini juga dilatar belakangi dengan meluasnya peran parlemen itu sendiri dalam struktur tata negara. Ya, karena ada akselerasi dinamika masyarakat ya, yang semakin kompleks juga dan tantangan-tantangan yang berbeda yang membutuhkan penyelesaian secara cepat. Sehingga respon dari parlemen Amerika adalah membentuk badan khusus ya yang berkenaan dengan fungsi legislasi. Nah, ada beberapa badan khusus yang dibentuk oleh Parlemen Amerika. Yang pertama adalah the Federal Communications Commission, selalu Civil Aeronautics Board, Securities and Exchange Commission, National Labor Relations Board, Federal Power Commissions, Interstate Commerce Commissions, dan Federal Trade Commissions. Jadi ada beberapa commission atau badan khusus yang didirikan oleh Parlemen Amerika dengan fungsi legislasi. Dan yang terakhir adalah praktek di negara Skandinavia seperti negara Swedia, Denmark, dan Norwegia, dan juga di negara Eropa seperti Prancis, lalu di negara tetangga kita Selandia Baru, lalu Guyana dan Mauritius. Di negara-negara ini menempatkan bahwa badan khusus atau lembaga khusus itu di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan tujuan pendirian badan khusus ini adalah untuk melindungi warga negaranya dari tindakan tidak adil dari pemerintah. Ya, lembaga-lembaga khusus ini memang tidak berhak untuk mengadili, tetapi dapat melakukan penyelidikan. Ya, seperti contohnya di Swedia, ya, namanya Justisi Ombudsman, di Prancis namanya Komisioner Tinggi Pertahanan, lalu di Selandia Baru itu namanya Parliamentary Commissions for Administration. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Komisi Negara Independen. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan bertemu lagi dengan saya di kuliah-kuliah yang lain. Salam sehat untuk semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.